Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Warga negara Meksiko, pelaku penembakan warga Turki, ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Turis asal Inggris mengatakan kawasan Pantai Kuta kotor dengan sampah dan macet. ...31 SMK negeri dan swasta di Bali bagian timur mengikuti SMK Festival 2024 yang berlangsung di Bangli. Tiara. Burgol, Pak. Burgol. Sicarios Baldes Roberto, warga negara Meksiko ini, ditangkap di pinggir jalan di Nganjuk, Jawa Timur. Pelaku tidak berkutik ketika aparat menyergapnya dan menyuruhnya tiarap. Dia merupakan salah satu dari 4 pelaku penembakan warga negara Turki di salah satu villa di Banjar Pempatan, Badung beberapa waktu yang lalu. Sicarios berhasil melarikan diri ketika aparat gabungan menggerebek tempat persembunyian mereka di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Namun aparat bergerak cepat dan meminta pihak imigrasi mencekal pelaku. Selain Sicarios, Polda Bali meringkus 3 rekan pelaku yang lain. Mereka juga warga negara Meksiko. Mereka diduga merupakan anggota gangster yang sengaja ditugaskan untuk menghabisi nyawa Turan Mehmet, warga negara Turki di Villa Banjar Pempatan, Badung pada Selasa 23 Januari dini hari. Motif rencana pembunuhan diduga perampokan, namun polisi mencurigai kemungkinan rencana pembunuhan ini dipicu perseteruan antar kartel narkoba. Tapi hubungannya tadi sama kartel narkoba itu mungkin penegasan? Ya, nanti akan didalami. Oh iya. Ada hubungannya sama kartel narkoba sudah. Kalau sudah ini kita update lagi, oke? Seperti diberitakan sebelumnya, 4 orang WNA Meksiko Selasa pekan lalu menyerbu salah satu villa mewah di Banjar Pempatan, Badung. Di pagi buta mereka melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah Turan Mehmet, warga negara Turki. Kendati diberondong peluru, korban selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Para pelaku membawa kabur uang 30 juta rupiah dan dalam bentuk mata uang asing sebesar 4.000 dolar Amerika Serikat. Untuk menangkap para pelaku, Polda membentuk tim gabungan beserta pasukan taktis dari Satbrimob Polda Bali. Tim liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Turis asal Inggris ini rupanya mempunyai kesan buruk selama di Bali. Dia lalu curhat melalui TikTok dan mengatakan kawasan Pantai Kuta Badung tidak seperti yang ia lihat di internet. Ia mengaku tertipu. Pantai Kuta menurutnya kotor dengan sampah dan macet. Unggahan turis bule mendapat beragam tanggapan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun mengakui kondisi Pantai Kuta saat ini yang kotor dengan sampah dan lalu lintas yang macet parah. Wisatawan mancanegara itu lebih banyak memang terkonsentrasi di Kuta ya, Kuta, Seminyak, dan Canggu. Tentu saya berharap wisatawan dari Inggris itu bisa seharusnya melihat juga di tempat lain, karena memang ada Bali Barat ada kita bawa, di Bali Utara ada, bahkan di Bali Timur pun juga kita bawa, bisa, ya kan? Terkait dengan sampah yang disampaikan juga. Memang sampah itu kan adalah musiman ya. Desember, Januari itu puncak-puncaknya sampah yang dari luar yang melalui pantai. Dan Pemkab Badung sebenarnya sudah secara intensif sudah menyiapkan armada pada bulan itu lebih gencar lagi. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi positif kritikan wisatawan. Sandiaga mengatakan video tersebut bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk membenahi pariwisata Bali.
jadi emosi karena postingan-postingan tersebut, tapi itu justru malah menjadi pengingat pada kita untuk menangani destinasi kita agar lebih bersih dan lebih memberikan pengalaman yang mengesankan kepada para wisatawan. Jangan kita diskreditkan wisatawan-wisatawan tersebut, tapi ini adalah niat baik mereka. Kita berhusnuzon saja, kita berprasangka baik bahwa mereka ingin memberikan masukan kepada jangan dilihat bahwa ini adalah bentuk persaingan dengan destinasi lainnya, tapi justru kita fokuskan bagaimana kita berbenah. Harus diakui keindahan kawasan Pantai Kuta tidak seperti dahulu. Sampah plastik dan makan berserakan sehingga terkesan jorok dan kotor. Begitu juga akses jalan ke kawasan ini, padat dengan kendaraan, karena ruas jalan yang sempit dan kendaraan semakin bertambah banyak. Anagung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Devin, bukan nama sebenarnya, akhirnya ditangkap polisi. Kini ia masih dalam pemeriksaan Satreserse Polres Jembrana. Pria berusia 33 tahun asal Bengkulu ini ditangkap karena menipu korbannya dengan memanfaatkan media sosial. Ia ditangkap di kampung halamannya Bengkulu Sabtu pekan lalu. Modusnya, ia menawarkan mobil dengan harga murah melalui media sosial. Korban yang terpikat tidak berpikir panjang dan langsung mengirim uang muka sebesar 35 juta rupiah ke rekening pelaku. Belakangan banyak korban yang tertipu dengan modus pelaku yang cerdik jual beli barang bekas di media sosial. Menurut polisi, pelaku membuat beberapa akun Facebook dan masuk dalam grup jual beli barang bekas. Apabila nanti mungkin ada tersangka ini bergabung dengan grup-grup Facebook. Rekan-rekan tahu sendiri di grup Facebook banyak ada yang jual beli dan sebagainya. Nah, begitu ada yang memosting, mulai dia mengeluarkan rayuannya, bujuk rayunya, yaitu contoh ada mobil merek A, kemudian ditawarkan dengan harga sekian, oleh pelaku langsung pelaku nimbrung bahwa saya punya NIK yang lebih baru, harganya sekian, dan akhirnya korban tertarik. Nah, begitu tertarik terjadilah percakapan dan terjadilah transaksi. Begitu transfer uang ternyata barang tidak ada. Nah, hasil penyelidikan oleh rekan-rekan dari jajaran Satreskrim berhasil mengungkap bahwa yang bersangkutan ada di daerah Bengkulu, dan segera saat itu juga kita langsung melakukan penangkapan dengan tim berangkat ke Bengkulu, dan kita berhasil menangkap pelakunya dan segera langsung kita lakukan penahanan. Sejak tahun 2021 sudah 20 orang menjadi korban. Devin berhasil membawa kabur uang dari hasil tipu-tipu barang bekas hingga 700 juta rupiah. Kini ia kena batunya dan bakal mendekam dalam penjara maksimal 6 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Motornya tersangkut. Peristiwa senderan dan pagar parkir longsor yang terjadi di kawasan wisata Jatiluwih di Banjarsoke, Desa Senganan, Penebal Tabanan pada hari Minggu lalu sempat direkam masyarakat sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan yang berada di bawahnya tertimbun longsoran tanah dan batu. BPBD Tabanan mengimbau masyarakat sekitar agar menjaga lingkungan agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Longsor di Banjarsoke terjadi akibat hujan deras yang turun cukup lama, sehingga air sungai meluap dan menyebabkan senderan parkir longsor dan menimpa 6 kendaraan di bawahnya. Di samping hujannya durasinya lama, sehingga aliran air di sungai tidak mampu menampung air, sehingga air itu meluber keluar, merongrong senderan yang ada di parkiran itu, dan kemungkinan senderan yang ada di sana kurang ada pengikat dari besi sehingga terjadi longsor yang kemarin terjadi di Senganan.
Saat ini situasi di lokasi Jatiluwih sudah kembali normal dan wisatawan sudah kembali datang karena jalan sudah bisa dilalui. Jatiluwih merupakan salah satu kawasan wisata di Tabanan yang banyak dikunjungi wisatawan karena pemandangan pertanian yang indah dan hijau. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.